Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang kami kemas khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, ketika beberapa waktu yang lalu Eric Clapton, seorang penyanyi, kehilangan putra ciliknya karena terjatuh dari jendela apartemen mereka, seluruh dunia ikut menangis bersama Eric Clapton. Sang ayah kemudian menciptakan lagu khusus buat putranya. Lagu yang sebetulnya menyentuh lebih banyak orang karena lirik yang dinyanyikan sang ayah buat putra ciliknya. Eric Clapton bertanya di dalam lagunya, "Apakah engkau ada di surga saat ini? Apakah kita akan bertemu? Apakah engkau masih akan mengenali ayah ketika ayah juga kemudian dipanggil oleh Tuhan? Apakah engkau akan sudah berubah ketika ayah bertemu engkau di surga nanti?" Saudara, kita akan angkat topik bahasan kematian dini di bincang-bincang kita hari ini. Dan pemirsa, kita sangat beruntung hari ini hadir bersama kita kedua pasangan muda, Saud dan Mira. Kita sapa mereka dulu pemirsa. Shalom Saud. Shalom Ibu Anis. Shalom Mira. Shalom Ibu. Saudara, tentu saja kita akan gali semua pertanyaan dan semua kemungkinan jawaban buat topik ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Salam Anis, saudara juga dimanapun Anda berada. Jangan pernah melupakan dimensi iman Kristiani. Apa yang coba mau diangkat oleh Anis kali ini menjadi topik kita, saya pikir menjadi sesuatu yang sangat serius karena bagi tiap orang, mati dalam usia muda adalah suatu fakta yang sulit untuk diterima. Mengapa? Itu sebuah tanya yang pasti akan mengalir. Namun sebelum lanjut, kita akan lebih dulu berdoa dan saya meminta untuk Saud pimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dimulai pagi hari ini, kami ada di dalam anugerah-Mu. Kami hendak berbincang Tuhan tentang kematian dini bagi seseorang. Biarlah Engkau memberikan pencerahan khususnya bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Bigman Sirait dan bagi kami semua yang turut serta di dalam percakapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara yang kasih, pada waktu kita memikirkan satu bagian yang akan saya bacakan, tentu akan menggelitik bagi kita. Karena ini memang merangsang banyak orang untuk berpikir, berharap kehidupan di atas kematian, supaya orang jangan mati. Kisah ini adalah kisah bagaimana Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dikatakan di sana di dalam Lukas pasal 7, Lukas pasal 7 ayat 11 dan seterusnya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, dia menyentuh, dan sedang para pengusungnya berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saudara, hanya itu yang akan saya baca pada kita. Maka yang seperti saya katakan di depan, dengan segera menimbulkan harapan yang berbeda, bukan? Dan orang sangat suka membaca ini dan menaruh harapan di situ kalau yang mati ini adalah anak muda, ya. Sehingga kemudian orang berharap tentunya seperti pemuda di Nain, maka akan ada kebangkitan. Masih muda kok. Kenapa? Ada dua prakonsep yang berlawanan. Pertama, kematian di usia dini bagi kita adalah sebuah malapetaka, sebuah kepedihan, sebuah kesedihan. Dia masih punya masa depan, itu istilah yang sering kali dipakai. Kasihan dia masih muda. Atau kemudian dia belum menikah kok sudah mati. Atau kalaupun sudah menikah, anak-anaknya masih kecil. Kenapa Tuhan ambil nyawanya? Dan seterusnya. Ya. Tetapi itu tidak berarti kalau kemudian orang mati yang sudah usia lanjut kita bisa terima. Sebetulnya tetap saja tidak. Karena kematian itu sangat menyedihkan. Hanya saja kemudahan usia membuat kita seringkali coba menggambarkan dan terjebak dan mendramatisirnya menjadi sesuatu yang memilukan. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Oleh karena itu,
Pemuda di Nain yang meninggal itu anak dari seorang janda, ya kita bisa bayangkan karena tunggal anak sematawayang, harapannya kepedihannya seperti apa, campur aduk. Pertama anak masih muda, kedua itu harapan dia, ketiga dia janda kok ditinggal lagi sama anaknya, ya lalu nggak punya suami, nggak punya anak. Kengerian, kesedihan, kepedihan, seluruh tumpah ruah pasti menumpuk di sana. Kalau kita bandingkan cerita dengan apa yang diangkat Anis tadi, misalnya Eric Clapton, waduh pasti kisah itu tidak seberapa dibandingkan situasi ini, bukan? Dia masih bisa mencipta lagu, lagunya dikenal banyak orang, paling tidak ada sebuah penghiburan tersendiri. Tapi janda ini tidak. Nah, penghiburan bagi dia ketika anak mudanya itu dihidupkan. Ya, Eric Clapton tentu anaknya juga tidak pernah kita dengar, lalu hidupkan begitu toh? Nah, yang menjadi cerita bagi kita adalah apakah kemudian kalau kita punya anak dan meninggal di usia dini, maka kita akan berdoa supaya anak itu hidup lagi seperti pemuda di Nain itu. Nah, ini yang saya mau bawa aja saudara berputar terbalik untuk melihat peristiwa ini. Karena membaca peristiwa ini kita tergoda untuk berharap mukjizat yang sama, bukan? Supaya jangan ada kematian dini. Cukuplah pernikahan dini. Begitu ya Nis ya. Nah, jadi orang seringkali berharap tentunya kematian dini itu jangan. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, saya pikir memang penting untuk kita makin hari makin memberi satu pencerahan dalam keimanan kita. Karena fakta menunjukkan misalnya Yesus saja kalau bicara usia tentu mati dini dong ya, 33,5 tahun kurang lebih, kan begitu ya. Tetapi yang menjadi penting dalam hidup ini seperti apa yang dikatakan Alkitab, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yosia raja yang baik, kalau dihitung panjang umurnya ya tidak sampai 50 dia sudah mati, padahal raja top baik lagi. Ya, jadi Anda jangan sampai terjebak lalu berpikir kalau ada seorang yang muda mati itu sangat berbelas kasihan, lalu seakan-akan kalau yang tua ya sudahlah, nggak ada intinya. Walaupun saya sangat mengerti perasaan, namanya kan kalau anak ya kita masih jaga, masih pelihara, masih muda, tentu saja keterbatasan pikir kita tidak bisa menerima fakta itu. Saya bisa mengerti itu, ya. Tetapi jangan lupa kita hidup tidak hanya dalam batas pikir kita, tetapi bagaimana pengharapan iman yang kuat. Nah, ini akan jadi diskusi kita. Bagaimana menyikapi kematian di usia dini. Begitu Anis. Ya, terima kasih Pak Bigman. Saud, saya boleh mulai dengan istri tercinta ya Saud ya. Mira, kembali kepada Eric Clapton. Salah satu pergumulan utama Eric Clapton adalah di mana putra cilik saya berada pada saat ini, di surga kah, di neraka kah? Mira sendiri bagaimana maknai surga dan neraka dalam kaitannya dengan bincang-bincang kita hari ini, kematian yang terjadi pada usia dini? Kalau untuk anak-anak, saya yakin orang tua semua pasti berpikir, bahkan saya pun, siapa yang salah? Apa salah mereka kalau mereka meninggal, sampai meninggal di usia dini? Sepantasnya lah mereka langsung masuk surga. Dapatkan tempat terbaik. Ya, begitu. Jadi saya rasa, apalagi meninggal karena kesalahan atau kelalaian, katakanlah begitu, yang sering terjadi di berita, di pembicaraan gitu, ada kecelakaan apa, pasti yang pertama kita berpikir adalah kesalahan orang-orang di sekitarnya kalau itu terjadi pada anak kecil. Bukan karena kenakalan dia, tidak, karena dia belum bisa lakukan apa-apa. Seperti yang pernah terjadi masuk berita segala macam. Itu kan kita bisa langsung bilang itu kesalahan orang tuanya, kesalahan orang di sekelilingnya. Apa salah mereka? Mereka tidak mampu untuk berpikir sampai sejauh itu. Ada sesuatu yang membahayakan untuk mereka. Jadi kalau sampai terjadi dan mereka sampai meninggal dunia, kita saja ya yang mendengar ya, walaupun mereka bukan keluarga langsung tapi pasti langsung berpikir ya mestinya tempat yang paling layak buat mereka, mestinya surga lah ya buat anak-anak lucu itu. Katakanlah manusianya bilang mereka kan belum salah apa-apa. Kita coba dengar sang suami ya Mira. Iya, kalau menurut saya ingin menambahkan bahwa kematian dan kehidupan itu merupakan suatu warisan bagi kita, bagi saya juga yang pasti saya terima tidak terelakkan. Tapi persoalannya dari pertanyaan Ibu Anis adalah bahwa kematian dari putra Eric Clapton itu apakah masuk surga ataupun sebaliknya, secara itu umum lah ya, itu tidak sesederhana itu. Saya kembali kepada Alkitab bahwa surga itu
kehidupan itu dan kematian itu adalah suatu Allah yang menentukan dalam kedaulatannya. Seperti itu. Jadi kalau kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-9, pasal yang ke-9, ayat yang ke-14, dia katakan tentang orang-orang yang dipilih, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi itu bukan kehendakmu atau bukan usahamu, tetapi itu kemurahan Tuhan. Begitu. Pak Bigman, pertanyaan seorang Eric Clapton, pertanyaan barangkali setiap ayah dan setiap ibu yang kehilangan putra-putri mereka, apalagi di usia yang amat dini. Kenapa Tuhan lahirkan mereka? Kalau kemudian Tuhan ingin ambil mereka, dan di mana mereka berada sekarang? Mereka belum melakukan apa-apa. Di mana mereka berada sekarang? Tidakkah surga yang seharusnya tempat paling layak buat mereka? Mungkin itu pertanyaan sebagian besar orang. Sebuah pertanyaan yang wajar saya pikir ya. Lagi-lagi kita mempertanyakan sesuatu di kekekalan sementara kita ada di ambang keterbatasan. Tetapi itu kan sah-sah saja pergumulan hati dan kerinduan seorang orang tua, begitu ya. Di mana dia berada? Di mana dia berada tentu menjadi sebuah pertanyaan menarik karena anak masih kecil misalnya. Kalau anak kita ini sudah besar, penjahat, lalu mati, kadang-kadang kita aduh, ini anak, waduh sedih, kok bakal masuk neraka atau apa begitu kan? Kepedihan itu terlalu mendalam. Itu pun masih coba dihibur oleh dalam ibadah perdukaan. Orang yang sudah mati dipanggil kembali ke pangkuan Tuhan, padahal kita juga nggak jelas. Penjahat besar kok kembali ke pangkuan Tuhan, gimana ceritanya? Kan begitu. Tetapi kan basa-basi agama ini sudah terlatih kan. Lalu kita mulai membayangkan merijus umur dia dengan perilaku yang masih lucu-lucunya kan begitu. Tetapi mau bilang ke surga, apakah kemudian kita menyimpulkan surga itu adalah kematian dini? Sehingga kalau kematian lanjut, usia lanjut, mungkin surga, mungkin neraka. Kalau dini, masuk surga. Kan nggak ada ayat satupun mengatakan bahwa kematian anak kecil itu pasti akan masuk surga. Dan kalau kita bicara kematian, kita kaitkan dengan kesalahan misalnya. Siapalah yang tidak bersalah? Kalau bicara tidak ada dosa besar, dosa kecil, semua manusia sudah berdosa kan. Nah, oleh karena itu gugahan hati dari seorang Eric Clapton saya kira seorang yang sah-sah saja, pergumulan batin yang serius. Nah, disitulah sebetulnya perlu bagi kita satu pemahaman iman yang kuat. Saya kagum terhadap pertanyaan itu karena sebuah kejujuran bagi saya. Biasanya kan orang kalau euforia beragama tidak ada introspeksi diri, wah sudah pasti dia masuk surga. Nggak mau ngeliat ini orang kayak apa, perilakunya bagaimana. Tapi seorang ayah bergumul, saya tidak tahu latar belakangnya, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga, seperti apa anak itu. Tetapi saya kira itu adalah jeritan hati yang mendalam dari seorang yang mempunyai kemampuan seni dan coba mengekspresikannya dalam lagu misalnya begitu ya. Sebuah pertanyaan menarik. Kemana kan gitu. Nah, oleh karena itu menjadi kedekatan batin. Lalu kan dia mengatakan lagi kelak kita akan bertemu apa tidak gitu. Walaupun pertanyaan itu kan dilanjutkan lagi, kalaupun tidak bertemu siapa yang salah, siapa yang jalannya kemana dan kemana gitu kan? Apakah misalnya kalau kita pinjam cerita itu papanya yang ke neraka, anak di surga, atau sebaliknya, sehingga tidak ketemu kan begitu? Nah, oleh karena itu kejujuran. Tetapi nada hidup orang percaya tentu kita akan bertemu di surga, sehingga ada lagunya kan, sampai kita bertemu kan di rumah Bapakku. Gitu. Nah, oleh karena itu kematian dini ini memang harus selalu dipandang dalam berbagai aspek. Baik sosiologi, psikologi maupun teologi saya pikir. Sehingga di dalam pemahaman seperti itu kita mengertilah kalau masyarakat pada umumnya sangat sedih kepada kematian dini. Maka tingkat umur panjang dalam sebuah negara kalau rata-rata umur hidup itu makin tinggi dianggap negara itu maju, makmur gitu kan. Jadi kalau makin rendah dianggap tidak makmur, apalagi kemudian dinikahi. Nah, oleh karena itu pergumulan tadi menjadi pergumulan yang satu, tapi itulah pergumulan iman Kristen. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan saya suka dengan kejujuran seorang Eric Clapton. Bagi saya itu kejujuran. Betul. Sebetulnya
kita tidak sedang membedah lagu, tapi faktanya memang lirik lagu itu membawa kita kepada pemikiran yang mendalam. Terlepas dari seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, latar belakang iman, kepercayaan seorang Eric Clapton kepada Tuhan, tapi pertanyaannya pertanyaan yang wajar sekali kalau kita sendiri juga sikapi. Pak Bigman, dalam setiap pembicaraan mengenai kematian ini, kita selalu ingin kembali kepada pemahaman yang mendasar yang barangkali kita semua perlukan sebagai orang Kristen. Roh, jiwa, budi. Tentu saja topik ini bukan topik yang berkaitan hanya untuk kematian dini. Secara umum itu berlaku. Boleh Pak, barangkali kami dibantu untuk lebih paham lagi mengenai hal ini sebelum kemudian kita balik ke pertanyaan. Tubuh jiwa roh begitu. Mungkin bisa kita kaitkan dengan lagi-lagi lirik lagunya Eric Clapton. Kemudian ketika saya juga nanti dipanggil Tuhan, apakah saya masih bisa mengenali kamu, apakah kamu masih mengenali saya? Artinya apakah itu kita bawa sebagai identitas diri, Pak? Itu kan menjadi diskusi di ruang kesementaraan, di dalam ruang dan waktu ini kan. Itu menjadi diskusi kita, saya kira itu diskusi yang wajar. Tapi next dalam kekekalan ada tubuh kemuliaan, begitu kan. Tentu gairah ini anakku, ini istriku. Saya agak bingung membayangkannya karena kalau ketemu ada mantan musuh ini, mantan musuhku, atau mantan pacar, begitu kan. Apa kemudian ada terjadi lagi cinta segitiga, segi lima, segi tujuh? Karena dengan pikiran yang baru. Sehingga apapun dalam ucapan kesementaraan harus kita pahami dalam konteks kesementaraan. Di kekekalan ada sebuah kesempurnaan yang luar biasa. Sehingga perasaan kehilangan lalu menemukan anak, kan itu senangnya setengah mati. Aduh, aku ketemu anak yang hilang. Surga itu lebih dari itu, jadi itu nggak ada artinya juga. Ketika misalnya seorang ayah kehilangan anaknya waktu kecil lalu ketemu di surga gitu, perasaan sukacitanya nggak ada apa-apanya itu ketika dia rasa lama nggak ketemu-ketemu, karena perasaan surga itu terlalu jauh lebih besar. Sehingga kisah yang mau coba kita ulas pun akan menjadi imajinasi saja, ya. Itu akan menjadi satu pemikiran-pemikiran di dalam tataran keterbatasan tadi. Tetapi yang saya katakan tadi, Tuhan memberi kita kan pikiran, sehingga kita coba menembus. Tetapi kita juga dalam keterbatasan dan juga dalam keberdosaan, sehingga kita sulit menembus ke sana. Nah, yang kita tahu adalah Tuhan mengatakan ada kebahagiaan yang tidak terbayangkan, kebahagiaan yang belum pernah kita pahami, yang belum pernah kita miliki, yang belum pernah kita alami, sehingga dia akan melintasi kebahagiaan apapun yang bisa kita bayangkan di sini. Nah, termasuk ketemu anak yang sudah lama tadi. Sehingga bagi saya pengharapan yang dibangun seorang Eric Clapton di dalam sementara, good point, lanjutkan saja. Tetapi tentu itu menjadi semacam pemicu kerinduan untuk bertemu di surga mulia itu kan. Sehingga dia mengisi sisa hidupnya dengan kenangan terhadap anak yang disayangi. Sehingga itu memacu untuk kemudian hidup jadi ayah yang baik, ayah yang benar, ayah yang luar biasa. Saya pikir biarkan saja itu hidup. Tapi kalau kita diajak pertanyaan tadi mengkaitkan dengan sana, wilayahnya sudah terlalu jauh, tetapi kebahagiaan sana melebihi kebahagiaan di sini. Begitu. Pak Bigman, masih mengenai roh, jiwa, budi, Mira dan Saud juga. Bahkan di kalangan kita sendiri, sesama kaum Kristen, misalnya kita mencoba menciptakan kesepakatan sendiri di antara kita, kapan seorang bayi, kapan janin sudah memiliki roh, sudah memiliki jiwa, atau sudah memiliki budi. Misalnya Pak, dalam ritual kematian, beberapa di antara kita berpandangan misalnya ketika usia kehamilan ini kita kembali ke awal kehidupannya, masih dalam konteks usia dini. Kalau janin itu gugur pada usia kurang dari sekian minggu atau kurang dari sekian bulan, bahkan ritual kematiannya, kemudian ritual penguburannya dan sebagainya tidak perlu sama dengan janin atau bayi yang sudah berusia sekian bulan atau sekian tahun, karena dianggap belum memiliki roh atau jiwa atau budi dan sebagainya. Sebetulnya apa yang Alkitab ajarkan mengenai ini, Pak? Masih dalam konteks kematian di usia dini. Praktis sebetulnya kalau bicara hidup itu yang bisa kita pahami di mana sih? Ketika pertemuan sel telur dan sperma jadilah manusia, masih di dalam rahim, hanya saja. Kalau seorang keguguran, kan tidak ada cara penguburan, gitu kan? Tetapi kalau sudah dilahirkan ada satu bentuk fisik yang sudah mempunyai ikatan batin yang lebih ketimbang dia belum. Jadi sebetulnya sedang bermain dalam hal ini kan cuma perasaan kita, perasaan kehilangan karena sudah berbentuk bayi yang kemudian sudah dilihat. Jadi ini milikku kan begitu, perasaan kepemilikan itu kan ada pada keterikatan itu. Tapi kalau masih embrio atau di dalam kemudian gugur, itu kan kesedihannya beda ya, dengan kalau sudah lahir. Sehingga itu kan lebih kepada olah rasa kita gitu. Sehingga kita tidak sedang berbicara kebenaran menurut tataran surganya. Padahal tataran surga itu adalah
ketika terjadi pertemuan itu, terjadi pembuahan itu, itulah starting dari kehidupan. Oke. Mira, kita kembali ke orang tua yang Tuhan izinkan berada dalam situasi di mana mereka harus kehilangan anak mereka pada usia dini. Mira, ketika kematian dini itu terjadi karena katakanlah kelalaian orang tua, artinya bukan sesuatu yang sengaja mereka ingin lakukan, tapi kemudian mereka lalai sehingga kemudian anak-anak itu meninggal di usia dini. Secara legal, hukum kita mengatur bahwa orang tua tetap harus bertanggung jawab. Artinya mereka dianggap lakukan kesalahan barangkali dan konsekuensinya adalah mereka akan dapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi di mata Tuhan, ketika orang tua yang begitu mencintai anak mereka dan kemudian harus kehilangan anak mereka karena kelalaian mereka yang tidak mereka sengaja, bagaimana ya kita, Mira dan Saud sebetulnya? Mau Saud lebih dulu? Boleh. Begini Bu Anis. Yang seperti yang saya katakan awal bahwa kematian dan kehidupan itu suatu warisan yang tidak terelakkan adalah jawaban saya bukan bagaimana cara matinya, tetapi bagaimana ketika orang tua itu hidup. Begitu. Karena menurut Alkitab manusia dibenarkan karena iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Terus lanjutannya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, dilihat dari sini adalah anak seorang Eric Clapton ini mungkin masih kecil. Dia belum tahu berbuat lebih banyak. Tapi seorang Eric Clapton kalau dia tahu dia beriman, maka tindakan-tindakan orang beriman itu jelas. Anaknya dibawa untuk dibaptis, kemudian anaknya diajar dalam pengajaran, kemudian setelah dewasa dia akan dibawa untuk sidik. Nah, walaupun itu ritual dalam suatu gereja, tetapi itu adalah apa yang diperintahkan Tuhan. Saya pikir seperti itu. Oke, Saud sudah berikan jawaban barangkali dari aspek yang berbeda. Mira, kalau boleh mewakili para orang tua yang kita berandai-andai saja bahwa istri Eric Clapton waktu itu membuka jendela justru barangkali untuk memberikan udara segar buat sang putra. Ternyata tindakan itu tindakan yang membuat sang putra tergoda untuk meloncat keluar. Kita nggak tahu peristiwa persisnya. Dan tinggallah si orang tua dalam situasi di mana dia kehilangan anaknya, dia merasa membuat kelalaian dan barangkali juga terkena konsekuensi secara hukum akibat apa yang dianggap sebagai kelalaian. Pertanyaannya kemudian, apakah Tuhan akan anggap itu juga pembunuhan? Dia harus minta ampun dulu ya ke Tuhan. Kalau saya berpikirnya, ini sebetulnya menjadi prakonsep lagi begitu ya, prasuposisi kita. Kita coba mulai membayangkan, lalu kita coba menganalisa orang tua nih, padahal yang mati kan anak ini. Lalu artinya bertemu apa tidak bertemu Tuhan kan anak ini dalam kerangka kematian itu. Sementara kita juga mengatakan dosa bapak ditanggung bapak, dosa anak ditanggung anak. Katakanlah anak itu belum dibaptis misalnya ya, atau kemudian belum ke gereja misalnya kan. Tentu ada kan penilaian Tuhan atas itu. Ya, padahal dia kalau kita bilang dalam ukuran ketentuan umum, kan anak itu masih di bawah tanggung jawab orang tua kan. Sehingga orang tua bertanggung jawab kan. Tapi di hadapan Tuhan kan ada penilaian, sistem nilai yang berbeda yang tadi dikaitkan dalam korelasi itu kan. Artinya dosa anak tanggung anak, dosa orang tua tanggung orang tua. Bahwa orang tuanya kan dihukum karena kegagalan mendidik anak itu ya. Tapi anak itu sendiri ada ukuran yang membuat. Sehingga tetap saja ini menjadi ruang misteri. Hanya saja bagi orang percaya yang percaya pada Tuhan, membawa anak mereka percaya pada Tuhan, ada ketenangan ekstra karena ada pegangan walaupun pada diri loh. Jadi saya percayakan gitu ya. Itu menjadi bekal kuat menghadapi situasi yang ada. Nah, kalau kita berpikir itu mau mati dini atau mau mati tua itu bukan sebuah persoalan. Tetapi bagaimana memang betul yang coba digambarkan oleh Saud, hidup kita di kekinian ini yang mestinya kita isi dengan cara yang bertanggung jawab tadi. Nah, bagaimana kita mengajak orang untuk melihat, mungkin saudara-saudara di rumah ada yang mengalami kan, anaknya mati juga usia dini, rasa depres, atau mungkin Anda sedang menyaksikan program lalu berpikir, mungkin Bapak nggak tahu saya ini kehilangan anak, saya juga bisa merasakan yang dirasakan Eric Clapton ataupun istrinya atau apa. Nah, topik kita adalah bukan soal merasakan apa yang dirasakan, karena jelas kita akan mampu berempati, ya bersimpati berempati, tetapi pasti tidak akan pernah mampu merasakan persis karena hubungan batin dan lain-lain kan memang berbeda kan.
tentu kita bersimpatik terhadap situasi itu. Nah, hanya saja yang saya katakan tadi, waktu ini terus berjalan. Kita nggak bisa mundur ke belakang terus lalu terikat di sini. Nah, anak-anak yang masih ada dan lain-lain ini kan yang mesti dipikirkan. Sehingga kematian usia dini harus disikapi dengan elegan. Ya, tidak ada orang mati dengan kesalahan kita sekalipun yang Tuhan tidak perhatikan. Maka kalau tidak ada rencana, pasti sesuatu yang terjadi. Tapi kita juga tidak bisa berkata, Tuhan jahat, kenapa ambil anak saya masih dini? Nah, atau justru satu waktu kita akan tahu Tuhan baik, untung diambil masih dini. Nah, sebetulnya gitu kan? Pak Bigman sudah lebih dulu menjawab pertanyaan terakhir yang kita ingin tanyakan pada Pak Bigman. Artinya keselamatan adalah takdir, itu satu-satunya takdir dalam kekristenan kita, sementara kematian adalah kedaulatan Tuhan. Cuma memang bagian yang terberat barangkali buat orang tua, kita lupakan dulu kasus kematian yang terjadi karena kelalaian. Katakanlah kematian yang memang terjadi tanpa sebab yang jelas. Bagaimana dengan kekristenan kita, kita bisa menerima itu sebagai bagian dari kedaulatan Tuhan juga. Karena di mata kita mereka adalah anak-anak yang punya masa depan, di mata kita mereka adalah anak-anak yang belum melakukan kesalahan apapun. Lalu buat apa Tuhan bawa mereka ke muka bumi ini kalau kemudian Tuhan ambil saya nggak tahu kalau Saud membayangkan itu. Coba dengan satu kata apa yang akan kamu ucapkan ya, dengan jujur nih. Kalau bicara Alkitab, saya percaya Tuhan akan peliharakan, gampang sekali ya. Coba dengan jujur membayangkan peristiwa itu terjadi, kira-kira kata apa yang diucapkan? Anak yang kita sayang, usia masih kecil, semata wayang lagi, atau mungkin atau katakanlah 2 begitu kan, lalu meninggal. Suatu kesedihan, suatu kesedihan yang karena kejadian yang seperti itu, jujur itu suatu kesedihan yang diakibatkan oleh secara tidak langsung kelalaian dari orang. Kalau misalnya Mira anggap ini bukan kelalaian, ya, tetapi ya memang bukan kelalaian dan anak itu anggaplah sakit atau kemudian meninggal kan. Tetapi tetap aja anak masih dini nih, anak semata wayang. Ngapain yuk pikirkan tentang Tuhan? Kenapa Tuhan? Jadi sebuah pertanyaan ya, why God gitu kan. Maka saya pikir pertanyaan itu yang menjadi penting, bukan why God. Ya. How can, ya, bagaimana saya bisa ya untuk menghadapi semuanya ini. Jadi mestinya kan bukan why-nya tapi how-nya yang kita tanya. Karena memang ini kan sedih sekali. Tapi kan Tuhan pasti mampukan kita. Cuma seperti apa, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Nah, sehingga di dalam bagian itulah saya pikir menjadi satu penting pertanyaan terhadap misteri kehidupan ini. Begitu, Anis. Saudara, ada begitu banyak pertanyaan dalam begitu banyak aspek kehidupan, dan kita akan terus bertanya, kita akan terus berusaha menggali jawaban seperti yang Tuhan inginkan kita pahami, jawaban buat setiap pertanyaan kita. Enggan berpisah sebetulnya saudara, tapi waktu yang haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang melalui pelayanan media Antioquia kami siapkan, kami kemas, kami rancang khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara yang kekasih, kematian dini sampai kapanpun tetap menyedihkan, bahkan bagi orang beriman. Tapi karena itulah pertandingan beriman kita, pertandingan beriman kita perlu terus berjalan untuk kita bisa menggapai kemenangan. Tak ada yang bisa menduga apa yang terjadi dalam hidup ini, tapi kita tahu persis Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, termasuk pada peristiwa yang mungkin sangat sulit untuk kita pahami. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita minta Ibu Mira untuk tutup dalam doa. Silakan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perbincangan yang boleh Tuhan hadirkan, Tuhan adakan. Kiranya perbincangan ini boleh juga menguatkan kami dan juga pemirsa untuk boleh semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, ketulusan kepadamu Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan melalui segala rencana, rancangan apapun yang Tuhan boleh jadikan untuk kami. Semuanya adalah rancangan yang terbaik yang dari Tuhan, bukan kehendak kami, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.